Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau secara sukarela datang dalam sesi KKP atau konseling kelompok ya. Baik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dilingkupi Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya pernah mengikuti KKP? Belum ya. Oke, baik nih. Oke, sebelum kita memulai nih kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, teman-teman, saya jelaskan sedikit ya bagaimana nanti sistematika atau cara kita melakukan sesi konseling ini, konseling kelompok ini. Nah, pertama, konseling kelompok itu merupakan suatu proses ya di dalam layanan bimbingan konseling, di mana kita akan melakukan atau kita akan mengangkat suatu topik permasalahan yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, kemudian dalam pelaksanaan AKP kita harus terbuka. Artinya apa? Teman-teman tidak usah menutup-nutupi ataupun bersembunyi tentang masalahnya. Jadi kita nanti tinggal kita bilang aja masalah apa yang sedang kita hadapi. Nanti secara menyeluruh ya, jadi satu persatu. Dan masalahnya itu masalah yang dialami saat ini dan tidak tahun lalu atau tahun kemarin. Nah, tapi baru-baru ini dirasakan dan membuat teman-teman mungkin tertekan ataupun merasa tidak nyaman. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita tidak membawa sampai keluar ya. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita keluar, kita selesai, itu sudah sampai stop. Kita nggak membicarakannya lagi di luar itu. Nah, kemudian untuk waktu kita sepakati untuk 45 menit ya, cukup, baik. Kemudian kita kan belum kenal semuanya ya. Mbak ini dengan Mbak ini kan belum tahu, Mbak itu dan Mbak ini juga belum tahu. Marilah kita perkenalan terlebih dahulu supaya makin dekat dan nanti waktu pelaksanaan dinamikanya terbangun. Oke? Baik teman-teman, nanti bisa melakukan memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal daerahnya sesuai dengan makanan khasnya. Misalkan ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Danu, saya berasal dari kota Tahu Pong. Nah, itu kan berarti saya dari Semarang. Oke, baik. Nanti kita muter ya. Oke, dimulai dari Mbak yang ada di sini. Mbak Pia, oke. Mbak selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Evi Suciawati, saya dari kota Jambu Air. Oke, perkenalkan, nama saya Tasya Maria, saya dari kota Pempek. Perkenalkan, nama saya Niswa, saya dari kota Teluk Isin. Perkenalkan, nama saya Aini, saya dari kota Susu. Perkenalkan, nama saya Triwadia, saya dari kota Pisang Sawit. Oke, nah udah kenal semuanya ya. Coba sekarang saya uji Mbak Nurul, ini dari berasal dari mana? Kota Susu. Kota Susu. Dan sekarang Mbak Nur Aini, Mbak Evi dari mana? Dari kota Jambu Air. Oke, alhamdulillah sudah hafal semuanya ya. Nanti kita saling berdiskusi ya nanti. Nah, ini saya jelaskan kembali bahwa PKP ini suatu proses ya, layanan di mana kita akan mengangkat suatu masalah. Masalah itu dari teman-teman semuanya. Nanti teman-teman sampaikan masalahnya satu persatu, per individu apa yang dialami saat ini, apa yang mungkin tengah dirasakan, dan nanti kita bahas bersama-sama. Nah, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, contoh masalahnya nih. Misalkan ya, saya punya masalah. Oh, saya mendapatkan KDRT sama istri saya gitu. Misalkan seperti itu. Nah, contoh seperti itu masalah, dan masalah itu baru dihadapi. Oke, teman-teman paham semuanya? Sudah siap? Siap. Baik ya, siap ya, kita akan mulai ya. Oke, kita akan mulai mendengarkan masalah dari sebelah kiri. Saya ini Pak, kayak
Stres karena tugas numpuk Pak, jadi nggak tahu mana yang mau dikerjain terlebih dahulu. Oke. Stres karena tugas ya. Terus Mbak Indah? Sering mengantuk Pak. Mengantuk ya. Oke. Terus? Saya sering menangis di malam hari Pak. Oke, lanjut Mbak. Sulit tidur kalau malam itu nggak bisa tidur di jam 10. Oke. Ini ternyata ada 2 kandidat yang ternyata masalahnya lebih mendalam ya. Pertama ada Mbak Nurul sering menangis waktu malam. Kemudian juga ada Mbak Ani Khoton yang susah tidur. Ada 3 malahan. Ada Mbak Tia yang stres dengan tugas ya. Nah, saya mau mendengar lebih dalam lagi nih dari ketiga masalah tadi. Kita akan mulai dari Mbak Tia dulu. Masalah stresnya itu seperti apa? Stres Pak, kayak beban pikiran jadinya kan, kayak nggak tahu mau apa yang dikerjain terlebih dahulu tugasnya. Jadi karena kebingungan ngerjain tugasnya mana terlebih dahulu, akhirnya jadi nggak ada yang dikerjain gitu loh Pak. Jadi kayak terbengkalai gitu tugas-tugasnya gitu Pak. Apakah tugas stres dengan tugas itu sampai ada ke arah nih mau bunuh diri gitu? Nggak ada sih Pak, tapi jatuhnya jadi sakit, demam gitu. Oke, capek aja ya dengan tugas ya. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan Mbak Ani Khoton nih. Kira-kira susah tidurnya kenapa? Ada indikasi kayak, aduh ternyata terlalu berat nih hidup gitu nggak? Gimana? Bisa diceritakan Mbak? Nggak tentu sih, kadang kan kalau saya udah beraktivitas, kadang juga ada siangnya kalau cuma sebentar lagi. Nanti malam kadang udah ngantuk, tapi nggak langsung tidur gitu. Tapi juga ada sebut-sebut Apa mengonsumsi obat atau apa enggak? ada Kopi ya. Oh, alah. kalau kita ada itu nggak bisa ya. Iya, oke, aku paham. Ya, terus ada kayak maksudnya di luar itu ya, apakah ada saya tuh ngantuknya tuh sebenarnya tuh karena masih kepikiran dengan masalah yang ada di rumah atau masalah yang ada di mana gitu enggak? Enggak sih, cuman kadang kayak kalau ngantuk sebentar nggak langsung ditidurin tuh malah jadi nggak ngantuk. Berarti intinya susah tidur gitu ya. Tapi tidak ada indikasi dari masalah yang ada kan di kehidupan? Enggak ada ya. Oke, baik. Sekarang Mbak bisa diceritakan Mbak dulu bagaimana? Mungkin karena kan suasana malam pasti kan pikiran tuh misal kita dari Mbak Wita di sini tapi pasti banyak masalah kayak sebuah kejadian kecil emang dari kecil dari omongan-omongan itu kayak keingat di satu malam itu jadi sehingga saya penuh pikiran terus nangis baru saya tidur Masalah yang kurang bagus mungkin seperti itu ya. Oke Mbak Indah, Mbak Evi. Sekarang saatnya kita akan memilih semuanya. Kita akan memilih nih masalah mana nih dari ketiga cerita tadi kan sudah terlihat kan sudah mendengarkan. Mbak Evi mendengarkan? mendengar Oke ya. Oke, saya anggap mendengarkan. Nah, kira-kira dari ketiga masalah tadi, kira-kira yang paling berat ini yang mana nih? Kita akan vote dari Mbak Nuraini. Kalau saya sih makanya cucu sih Pak. Cucu. Ya kan menaik ulang dari itu kan kita harus bisa tahu. Nangis kenapa? Otomatis kalau orang menangis kan dia juga nanti akan terganggu tidurnya, terus fokus belajarnya, jadi nanti bisa ke arah-arah yang lainnya gitu. Oke, baik. Nah, sekarang Mbak Tia bagaimana nih? Apakah yang diangkat masalahnya sendiri atau ada kali lain? Masalah cucu. Susah maksudnya kayak sering nangis di malam hari itu kan jadi nggak bisa tidur ya, pasti kan jatuhnya jadi begadang kan. Nah itu kan nggak baik buat kesehatan gitu, karena kan setiap manusia butuh tidur. Iya, oke. Mbak Indah tadi mendengarkan kan? Oke, silakan Mbak Indah. Kira-kira kenapa? Ini apa? Mbak Cucu kenapa? karena Mbak Cucu sering menangis di malam hari. Oke, sekarang. Nah, ya persis. Oke, silakan. Siapa yang masalahnya yang paling berat dihidupkan? Kalau menurut saya masalahnya Mbak Cucu. Kenapa? Karena Mbak Cucu kan masalahnya kan sering menangis ya Pak di malam hari.
Mbak Evi juga sembab loh ya makanya. Iya, sudah, nggak apa-apa, oke. Oke ya, oke. Oke, terima kasih Mbak Evi sudah memberikan pendapat ya. Sekarang kita akan mendengarkan Mbak Joni. Kira-kira apakah mau mengangkat masalahnya sendiri atau masalah orang lain? Saya sih. Oke. Oke, nah terus nih lanjut nih Mbak Anik yang terakhir nih. Kira-kira mau mengangkat topiknya sendiri atau orang lain? Karena udah sama juga udah mampus juga cocok dan bajunya juga bilang kalau perlu diungkap lebih lagi kenapa kok bisa nangis. Setiap malam. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan masukan. Sekarang sudah diputuskan ya bahwa kita akan mengangkat topik masalah dari Mbak Nurul. Oke, untuk maaf Mbak Coco. Baik, sekarang untuk Mbak Coco bisa diceritakan masalahnya seperti apa sih gitu? Apa yang mau Mbak Coco ungkapkan ke teman-teman semuanya? Mungkin saya nggak tahu ya Pak, maksudnya pemikirannya kenapa sih tiba-tiba muncul kayak semua kejadian, entah kejadian apapun itu pasti kayak gimana, kenapa sih saya, terus saya bakal berpikir kenapa sih saya harus begini gitu loh. Saya capek gitu kayak nangis terus Mbak bangun teman-teman udah Mbak matamu loh Mbak ya kayak gitu doang sih. Cuman saya kayak saya sambil ngantuk, bukan saya walaupun saya punya masalah tapi saya tetap tidur awal gitu. Cuman ya gitu aja, kalau ketika saya bangun saya merasa kayak capek banget, jadi sehingga saya mungkin di kelas memang benar apa yang dikatakan teman-teman kurang fokus kuliah gitu. Terus tadi emang beberapa pertanyaan soal dari ujian kemarin saya mungkin bisa berpikirnya, cuman cara mengungkapnya emang nggak bisa, mungkin karena emang terpengaruh dari yang semalamnya itu habis nangis capek gitu. Oke, nah ini kan udah merambah ya kayak ke tekanan batin terus juga ke fisik, jadinya kayak lelah, nggak fokus gitu. Nah kira-kira pemikiran itu berasal dari trauma masa lalu ataukah mungkin memang dari dulu tuh memang apa ya Mbak Nurul, memang apa mungkin punya trauma yang besar gitu nggak? Ataukah memang Mbak Nurul aduh aku masih keinget masa laluku yang buruk, ataukah memang itu masa lalu buruk atau memang itu traumatis gitu? Kalau menurut saya masa lalu yang buruk ya Pak, bukan traumatis. Traumatis itu mungkin jarang, kayak misal ibaratnya salah satu traumatis saya adalah saya tidak ingin menikah karena saya tidak ingin kehidupan rumah tangga saya seperti orang tua saya. Tapi saya cetak jadi bobo. It's okay Mbak Nurul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yaudah. Mbak Nurul tenangin dulu aja, nggak apa-apa nangis, it's okay. Oke tenang dulu ya. Nggak apa-apa. Oke, saya ambilkan tisu sebentar ya. Ya, kalau mungkin Mbak Nurul belum tahu, Mbak Nurul tuh orangnya hebat gitu kalau saya melihat ya, orangnya kuat. Ya kan Mbak Ani? Jadi memang apa? Memang masalahnya memang gitu. Mbak Nurul sudah lebih baik daripada dulu. Saya tidak bisa mengungkapkan cerita lebih lanjut Pak, karena mungkin dari masa kecil saya kurang apa ya, didukung untuk berbicara. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya paham betul. Oke, yang pasti ya kalau dilihat dari sekarang Mbak Nur lebih baik ya, lebih strong daripada dulu saya yakin. Oke ya. Nah biasanya kalau lanjut Ani. Kalau misalkan ya teringat kayak gitu, apa yang Mbak Coco lakukan? Saya nggak kalau malam kan nggak ada aktivitas ya Pak, jadi saya memang mending nangis. Kalau misal siang gini biasanya emang saya maksudnya kayak aktivitas ibaratnya kayak saya nyuci pakaian atau bersih kayak itu kan bisa ngalihin pikiran. Cuman kalau untuk malam hari
apa yang saya lakuin kan nggak ada, Oke. masa mau bersih-bersih malam hari kan Oke. ya mengganggu sekali teman-teman yang mau tidur, jadi saya lebih baik keluarin aja tangisannya, nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya paham bahwa Mbak kalau di pagi hari mungkin Mbak Nurul lebih ke aktivitas bersih-bersih supaya menghilangkan pikiran itu yang tiba-tiba datang ya. Nah, kemudian kalau malam kadang-kadang Mbak Nurul lebih yaudah menangiskan aja gitu. Tapi pernah nggak mencoba nggak waktu malam gitu kira-kira keinget-inget gitu, terus dialihkan dengan berzikir ataupun mengaji seperti itu? Iya, kalau Pernah itu ya? ya. Jadi memang mungkin karena dari diri saya nggak mau nangis terus, janganlah gitu, malu juga kan. Jadi saya ngaji sebelum tidur kayak gitu. Dan setelah Mbak Nurul melakukan itu nih, kan ngaji nih. Nah, kira-kira bagaimana perasaan dari Mbak Nurul setelah mengaji itu? Iya, mungkin udah teralihkan ya Pak, kan udah tenang juga. Jadi saya setelah itu memang langsung istirahat. Yang pasti lebih tenang ya akhirnya ya. Oke, dari jawaban Mbak Nurul nih. Bisa nggak sih kalau misalkan setiap ada masalah gitu, dialihkan dengan cara mengaji itu tadi, mulai dari sekarang? Karena kan saya lihat tadi Mbak Nur bilang akhir-akhir ini saya menangis, ya sudah menangis saja. Kira-kira bisa nggak mulai sekarang menangis itu dialihkan saja dengan cara mengaji atau berzikir gitu? Bisa sih Pak, cuman kan kadang kan manusia ya kan Iya. malas gitu. Iya, oke. Apalagi saat ini mohon maaf belum bisa melakukan itu. Jadi Oke. ya nggak tahu, tetap peralihannya nangis. Kalau zikir bisa, Oke. cuman kalau untuk kayak baca Al-Quran saya belum bisa untuk saat ini. Oke. Gitu. Oke. Oke. Dari jawaban Mbak Nurul ini kan berarti ada pengalihannya melalui zikir karena saat ini belum bisa baca Quran. Oke. Nah, dalam lebih saya tanya ke Mbak Nurul nih, apakah lebih tenang kalau menangis dengan ya terseduh-seduh atau memilih melakukan ibadah gitu, berzikir ataupun membaca Al-Quran gitu, lebih tenang di mana, lebih tenang menangis atau lebih berzikir? Lebih tenang berzikir walaupun sambil menangis. Menangis, ya. Kayak ibaratnya kayak kita tuh udah kayak ngerasa apa ya, nggak tau lah, intinya tenang aja gitu kalau emang udah gitu walaupun kita nangis. Oke. Nah, di sini berarti Mbak Nurul sudah paham ya bahwa ternyata walaupun menangis ya nggak apa-apa, tapi yang penting masih berzikir, masih bisa berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus pada masalahnya. Nah, Mbak Nurul mulai sekarang apakah bisa untuk memulai nih, walaupun apapun keadaannya itu mau menangis atau apapun, kalau malam memfokuskan lebih kepada Tuhan, bisa kan pasti? Bisa. Oke, baik. Oke, saya paham yang mungkin Mbak Nurul rasakan. Sekarang kita akan mendengarkan ya, kita akan sharing bagaimana penyelesaian dari masalah ini dari teman-teman yang ada di sini. Ini yang pasti teman-teman semua mensupport Mbak Nurul kan, Mbak Coco kan? Oke, baik. Kita akan dengarkan satu-satu. Mau dari kiri apa kanan? Kiri kanan. Kanan. Oke, dari Ani. Terus. Dari Ani. Setiap hari mungkin kamu menangis, tapi kalau udah mulai pagi hari, udah mulai hari baru tuh kamu juga udah kelihatan, maksudnya setiap pagi tuh kelihatan fresh, kelihatan energik gitu. Jadi iya, maksudnya bisa menghandle semua emosi-emosi itu dalam kepribadian yang ceria itu sesuatu yang benar-benar keren gitu. Jadi kamu harus bangga gitu loh dengan diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak. Ini sangat mendalam ya. Tentu support juga buat Mbak Nurul, Mbak Coco. Baik, selanjutnya Mbak Evi. Menurut saya juga tidak bisa memberikan solusi, tapi sebisa mungkin saya akan memberikan penguatan kepada Mbak Nurul. Walaupun masalahnya Mbak Nurul sangatlah berat, Coco sangatlah berat, tetapi Mbak Coco bisa menutupi atas permasalahan tersebut, bisa ceria kayak di kelas,
udah senyum-senyum sendiri. Wah, dan tuh berarti. Oke, nggak apa-apa. Ini satu-satu penguatan dari Mbak Evi, luar biasa Mbak Evi. Ya. Meskipun tidak bermanfaat. Oke, lanjutnya Mbak Indah. Dari saya semangat buat Mbak Cicio untuk menjalaninya, dan khususnya buat saya sendiri bersyukur ya dengan keluarga yang utuh. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari Mbak Cicio banyak sekali pengalamannya, jadi dari diri saya juga harus bersyukur, terus lebih menyayangi keluarga karena masih. Oke, alhamdulillah. Oke, Mbak Tia. Semangat sih untuk Mbak Coco, jangan nyerah sama kehidupan yang udah dijalani sekarang. Oke, lanjut Mbak Nora ini. Sama sih dari teman-teman yang lain kan tadi udah juga ngasih apa namanya support juga, kayak Coco juga sih lebih semangat lagi. Sebenarnya Mbak Coco tuh orangnya tuh bisa mengcover, jadi tuh dia tuh kayak di sini ya di sini, nanti kalau di rumah beda lagi, nanti kalau di sini beda lagi gitu loh. Tidak muka ya. Astaga, oke, nggak apa-apa. Bisa memposisikan. Oke. Ya itulah kegunaan topeng. Oke. Sudah saya dengar masukan dari teman-teman semuanya ya, ternyata dari Mbak Nur Aini dan Mbak siapa namanya Mbak Ani Khotun nih, bahwa kalau kita melihat Mbak Nurul itu memiliki ya bisa menempatkan diri gitu, jadi dirinya terlihat seperti wah nggak ada masalah gitu, bisa memperalihkan dirinya sendiri-sendiri ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang luar biasa di mana kita bisa menempatkan diri kita, dan di mana Mbak Nurul bisa tegar dan kuat ya, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Oke. Nah, saya rasa waktu sudah menunjukkan 48 menit. Nah, kita akan akhiri. Nah, saya ingin memberikan sedikit support untuk Mbak Nurul ya, bahwa Mbak Nurul itu ya orang yang menyenangkan, orang yang mungkin dalam hatinya mungkin sedih, tapi bagi orang lain tuh nyawa bagi teman-temannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih dari Mbak Nurul nih, apa sih yang dirasakan saat ini? Apa ya? Tidak jadi apa yang mendengarkan, kan biasanya saya emang tipe orang yang tidak terlalu suka apa ya berbicara lebih tentang diri saya. Mungkin kalau keluarga saya oke, cuman mengenai diri saya jauh mana saya kayak gitu saya belum bisa mengungkapkan gitu. Cuma untuk saat ini saya emang udah lega gitu. Nah, kemudian apa yang kamu pahami apa dari sesi konseling ini? Yang saya pahami adalah apa ya Pak, intinya buat diri saya itu tadi ada peralihan ya kan, untuk terus dikir kayak gitu, mungkin nanti saya coba juga itu. Terus saya juga paham gimana sih ternyata saya ini hebat gitu, saya bisa bertahan sampai detik ini. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, lalu apa yang mungkin Mbak Nurul akan lakukan gitu? Kalau yang saya lakukan mungkin tadi dikir ya Pak. Kalau misalnya saya emang lagi ngerasa gundah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Oke, kita akan dengar nih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Mbak Nurul, bagaimana sih kesan dan pesannya nih untuk Mbak Nurul. Oke, kita akan mulai dari yang pakai baju kerudung biru dongker. Silakan Mbak Evi. Mbak Evi perwakilan. Silakan. Kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan ini tuh apa gitu? Kesan dan pesannya. Perasaanmu itu bisa. Pesan-pesan setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini itu saya merasa senang ya Pak. Soalnya dengan mendengarkan cerita dari Mbak Coco ini, saya juga gimana ya Pak, lebih bisa bersyukur karena selama ini yang saya rasakan ternyata ada yang lebih dari saya, seperti itu Pak. Wow, luar biasa. Dikti loh Pak. Mbak Indah, terima kasih juga ya. Oke, selanjutnya Mbak Ani Khotun.
Kesannya jadi lebih memahami kalau kita tuh sebenarnya setiap dari kita tuh survive dengan kehidupan kita sendiri dengan masalah kita sendiri. Jadi ya jangan ngejudge orang misal dia melakukan sesuatu yang enggak sesuai dengan kita, terbuka aja. Oke, biasa. Terakhir nih dari Mbak Nuraini. Kesan pertama saya juga bisa mendengarkan masalah-masalah yang ada di teman saya, dan saya juga bisa mengoreksi diri saya juga. Harus tetap bersyukur juga. Ada yang lebih di bawah saya ketika ya pokoknya lebih bersyukur lagi lah. Oke, luar biasa. Oke, semuanya terima kasih yang sudah memberikan kesan-kesannya dan sudah memberikan support untuk Mbak Nurul. Dan untuk Mbak Nurul tetap semangat, tetap kuat, tetap senyum gitu. Karena senyumnya manis kata teman-teman. Oke. Baik nih. Oke, kan ini sudah semua yang sudah memberikan kesan dan pesan. Selanjutnya, dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Untuk Mbak Nurul tetap semangat, tetap kuat, karena Mbak Nurul dikelilingi sama orang-orang yang sayang dengan Mbak Nurul. Oke. Nah, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa juga, supaya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada semua kesedihan, luka batin dan lain sebagainya. Kita akan berdoa, namun sebelumnya saya ajak Mbak Nurul untuk nanti misalkan kalau ada kalau masih ada mengajar, kita akan lakukan konseling lagi, kita atur jadwal seperti itu, dan kita bisa kearahkan ke konseling individu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita akan doa agar kita pulang dengan selamat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara.